Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Tauktari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 26 Mei 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. BMKG sebut gerhana bulan total tahun ini dengan nama Super Blood Moon. Posisi bulan sangat dekat dengan bumi sehingga terlihat lebih besar dan berwarna merah, dan bisa terlihat tanpa harus menggunakan kacamata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Ketapang memberikan keterangan langsung terkait gerhana bulan total yang terjadi pada Rabu 26 Mei 2021. BMKG sendiri menyebut gerhana bulan tahun ini dengan sebutan Super Blood Moon dikarenakan posisi bulan sangat dekat dengan bumi sehingga terlihat lebih besar dan berwarna merah. Dan bisa terlihat tanpa harus menggunakan kacamata. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan bertemu langsung dengan forecaster BMKG Kabupaten Ketapang. Jadi memang hari ini akan terjadi gerhana bulan total atau kita sebut supermoon di tanggal 26 Mei 2021. Untuk gerhana bulannya sendiri itu akan terlihat sekitar jam berapa nih? Untuk di wilayah Ketapang itu bisa kita mulai lihat jam 6:09 WIB dan puncaknya jam 6:18 WIB, jam 6 sore ya. Ya, apakah ada efek-efek tertentu dengan adanya gerhana bulan seperti ini? Seperti bulan-bulan, maksudnya seperti fase-fase bulan lainnya kayak bulan purnama dan sebagainya, gerhana bulan pun juga berefek ke biasanya ke pasang surut air laut. Jadi memang pasang surut cukup tinggi dibandingkan normalnya. Jadi mungkin sekitar nanti malam gitu kira-kira pasang sekitar 1,7 meter di perairan Kendawangan sekitar Kabupaten Ketapang. Apakah ada perbedaan gerhana bulan yang ini pada gerhana bulan sebelum-sebelumnya? Jadi gerhana bulan yang ini tuh disebut Super Blood Moon. Jadi tuh kenapa berbeda karena posisi bulan itu tuh sangat dekat dengan bumi, kita sebut perigi. Jadi terlihat lebih besar dan juga berwarna merah karena bumi menghalangi cahaya matahari ke bulan itu. Jadi nanti bulannya mungkin terlihat warna merah. Nanti kita saksikan langsung aja gimana. Iya. Mungkin ada terakhir nih yang ingin disampaikan buat masyarakat Kabupaten Ketapang terkait gerhana bulan pada malam ini. Jadi masyarakat dapat menyaksikan secara langsung tanpa menggunakan kacamata. Jadi silahkan disaksikan fenomena alam yang terjadi jarang-jarang ini yang cukup spesial. Jadi silahkan, dan untuk umat muslim mungkin yang mau melaksanakan sholat gerhana ya bisa dilangsungkan mungkin sekitar pukul 6 sore ketika mau puncak. Masyarakat Kabupaten Ketapang bisa menyaksikan puncak gerhana bulan total pada pukul 6:18 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Petugas masih temukan warung kopi yang tidak mentaati aturan pembatasan jam malam. Akhirnya petugas memberikan himbauan tegas bagi warung kopi yang tidak taat aturan untuk mengangkut kursi dan meja di warung kopi tersebut jika terulang kembali. Berdasarkan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Ketapang bahwa adanya pembatasan jam operasional untuk seluruh aktivitas di tempat usaha yang mana ditetapkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam penerapan aturan tersebut, Satgas COVID-19 melakukan razia ke tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Temuan di lapangan oknum pemilik usaha masih saja ada yang tidak mematuhi aturan tersebut dengan buka melewati jam yang telah ditentukan. Petugas menemukan ada satu warkop yang beberapa kali tidak mematuhi aturan pembatasan jam malam. Saat itu petugas langsung menghimbau untuk tidak mengulangi, dan jika terjadi lagi, petugas akan memberikan sanksi tegas dengan mengangkut kursi dan meja di warkop tersebut.
dan pemilik warkop sepakat dengan sanksi dari petugas. Kita ke kafe-kafe 8 kafe dan 2 hotel untuk kegiatan istisqa. Dan penemuan-penemuan kita, mereka kafe-kafe itu sebenarnya sudah tutup, tapi para pengunjung masih tetap berada di area itu untuk ngopi. Tapi ada beberapa juga yang belum tutup, tapi tidak banyak. Jadi kita kan tadi sudah ngomong ke pengelola kafe bahwa konsekuensi mereka menyepakati bahwa seandainya mereka melakukan pembukaan di luar ketentuan yang kita ditetapkan pemerintah, mereka bersedia untuk diangkut kursi mejanya. Berarti malam besok kalau masih ditemukan kursinya bakal diangkut, Pak ya? Bisa kita lakukan. Harapannya agar para pemilik usaha mematuhi aturan tersebut dengan sungguh-sungguh demi kepentingan bersama dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Guna meningkatkan kompetensi ASN di masa pandemi COVID-19, seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya mengikuti pembukaan BIMTEK dan peningkatan kompetensi pada Senin 25 Mei 2021. Dalam peningkatan kompetensi ini, Sekretaris Daerah Kuburaya Yusran Anizam mengatakan bahwa ASN merupakan penggerak roda pemerintah. Peningkatan kompetensi yang diikuti semua kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuburaya ini dilakukan di Aula Kantor Bupati Senin 25 Mei 2021. Peningkatan kompetensi ASN melalui Kuburaya Corporate University ini dilakukan guna meningkatkan percepatan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Corporate University ini dipilih karena dianggap lebih efisien, efektif, dan optimal, di mana ASN tidak perlu meninggalkan tempat tugas, yang artinya ASN dapat melakukan tugas di tempat kerja, salah satunya melalui diskusi. Mengingat ASN merupakan tulang punggung penegak roda pemerintahan dan roda pembangunan kepada masyarakat. Kuburaya Corporate University ini adalah sebenarnya proyek perubahan di Klatpim saya di BPSDM Jawa Timur ya. Ini setelah melalui proses diskusi dengan mentor saya, dalam hal ini Pak Bupati langsung, kira-kira tema apa yang sangat strategis untuk Kuburaya ini, sehingga ada percepatan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, tata kelola pemerintahan yang lebih baik ya. Akhirnya dipilihlah pembinaan ASN. Kita memerlukan peningkatan kompetensi ASN di sini. Nah, pola-pola bagaimana kita untuk meningkatkan kompetensi ASN ini banyak model yang dilakukan. Nah, salah satu yang kita pilih adalah Corporate University. Kenapa Corporate University? Kita melihat di sini ada keunggulan dari model Corporate University ini. Minimal ini jauh lebih efisien, ya. Hasilnya juga lebih efektif dan optimal ya. ASN tidak perlu meninggalkan tempat tugas, ya, dilakukan di tempat kerja, bisa dalam bentuk misalnya diskusi, coaching, ya, pimpinan juga bisa melakukan mentoring. Inilah pola-pola yang kita perkuat untuk peningkatan kapasitas kompetensi ASN ini. Sementara Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap dengan adanya kompetensi ini, semua ASN bisa meningkatkan hasil kinerja mereka, diantaranya mampu meningkatkan produksi dari perencanaan, percepatan, pertanggungjawaban hingga laporan dan regulasi lainnya agar lebih efektif. Kinerja pemerintahan, kinerja dari semua perangkat yang diperkuat. Kalau ada yang lemah, kita cepat mencari format. Dan di situ ada kehadiran seperti mentoring dan coaching sekalian. Jadi sifatnya nanti setiap waktu itu bisa saja kehadiran mentor dan coach itu untuk memperkuat dan berdiskusi dengan semua. Jadi kayak di dalam satu korporasi bahwa bagaimana mereka harus melakukan upaya aktivitas produksi marketing sama. Kalau pemerintahan ya sifatnya tentu produksi dari perencanaan, kemudian produksi daripada eksekusi, percepatan,
kemudian pertanggungjawaban, laporan, dan juga regulasi-regulasi. Nah, di situ tentu membutuhkan juga bagaimana agar ini sampai dan efektif dengan program nilai tambah, yaitu sasaran targetnya itu seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga penguatan atau pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Sasaran kalau dari sisi pemerintah, ya artinya pendapatan juga bisa meningkat, misalnya PAD dan sebagainya. Kemudian terkait juga misalnya penggunaan APBD yang efektif, yang tidak membazir, dan juga itu semua kembali ke perencanaan dan tadi men-speed up kerja-kerjanya. Nah, tentu tetap dengan berbasiskan informasi dan data yang lebih akurat, mutakhir, dan bergerak terus supaya ini dinamis. Makanya konsep ini sebetulnya dilakukan nanti dengan kerjasama dengan pihak-pihak kampus, universitas misalnya, kemudian berbagai pihak yang punya kompetensi, misalnya terkait dengan sesuai dengan sektoralnya. Peningkatan kemampuan kompetensi ini adalah bagian dari upaya Pemkab Kuburaya untuk memberikan kemudahan kepada ASN dalam meningkatkan kapasitas mereka saat menjalankan tugas sebagai ASN. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.